Loh nggak bisa, ini penting di sini. Gimana ini responnya? Ini KPU kok nggak serius gini gimana sih? Tolong disampaikan KPU harus serius itu. Baik. Jadi sejak Pilpres kemarin KPU nggak serius itu menanggapi persoalan-persoalan ini. Nah, di sini memang bikin geleng-geleng ya, yaitu di sini KPU ya setidaknya membuat kontroversi lagi lah. Yaitu Hakim Mahkamah Konstitusi di sini Arief Hidayat bahkan juga terlihat geram dan bahkan terlihat ya setidaknya emosi lah. Yaitu ketika Komisioner KPU tidak hadir dalam sidang sengketa Pileg di panel 3. Nah, di sini sangat aneh sekali. Di mana KPU tidak hadir? Bayangkan loh, di sini di sidang Mahkamah Konstitusi loh, yaitu untuk menyelesaikan semua perkara Pileg dan bahkan juga Pilpres. Kalau kita lihat pada waktu lalu itu semua menghormati loh, menghormati MK di sini. Apalagi ketika pada waktu lalu misalkan di sengketa Pilpres. Di situ bahkan ketika Mahkamah Konstitusi memanggil 4 menteri dari Presiden Joko Widodo bahkan hadir. Di sini malah KPU-nya yang tidak hadir. Seharusnya di sini adalah bentuk pertanggungjawaban setelah Pilpres itu seperti apa. Hak-hak konstitusional semua warga negara itu bisa diselesaikan ya di Mahkamah Konstitusi. Ini sangat aneh sekali di sini. Itu KPU bahkan ya setidaknya Komisioner KPU tidak ada dalam sengketa Pilpres. Seharusnya di situ adalah poin yang paling penting adalah KPU seharusnya juga hadir dan juga datang. Tetapi di sini ya seolah-olah tidak menghormati Mahkamah Konstitusi lah. Nah, di sini bahkan juga ditanggapi oleh Denny Siregar. Di sini sambil menyertakan screenshot artikel berita dari CNN, amarah Hakim MK meledak di sidang Pileg sejak Pilpres KPU tidak serius. Memang benar KPU tidak serius. Apalagi malah Pileg di sini malah juga tidak hadir di sengketa Pileg di MK di sini. Di sini dari Denny Siregar, bersihkan dulu halaman rumahnya Pak sebelum teriak halaman rumah orang lain kotor. Ya, kalau Hakim MK Arief Hidayat menurut saya juga sangat keren sekali ya. Menurut saya apalagi pada waktu lalu juga ya setidaknya putusan MK ada dissenting opinion dari 3 hakim termasuk Arief Hidayat di sini, sangat keren. Nah, seperti ini video dari Hakim MK yaitu ketika ya setidaknya geram lah, yaitu ketidakhadiran dari KPU di sini. Seperti ini videonya. Gimana ini KPU? Gimana ini? Loh, lah kuasa hukumnya nggak tahu? Kuasa hukum ada di belakang. Izin pimpinan. Enggak, sekarang prinsipal KPU pusat atau KPU mana ini? Organ Komering? Izin majelis. Atau Lahat? Ada enggak? Ini apa ini? Saya dari Sekretariat KPRI menyampaikan bahwa Loh nggak bisa, ini penting di sini. Gimana ini responnya? Ini KPU kok nggak serius gini gimana sih? Tolong disampaikan KPU harus serius itu. Baik. Jadi sejak Pilpres kemarin KPU nggak serius itu menanggapi persoalan-persoalan ini. Wow, di sini bahkan langsung menyentil mulai sejak Pilpres di situ KPU tidak serius. Ya, seperti itulah. Nah, di sini bahkan juga ada berita absen sidang sengketa Pileg Arief Hidayat, KPU tidak hormati MK. Ya, seharusnya datang lah. Bayangkan betapa capeknya juga yaitu Mahkamah Konstitusi mulai tanggal 22 April hingga saat ini itu ada gugatan terus, ada gugatan terus. Nah, di sini Arief Hidayat mengkritisi ketidakhadiran Komisioner KPU pemilihan umum di sidang sengketa hasil pemilihan legislatif. Penyelenggara pemilu itu dinilai tidak menghormati Mahkamah Konstitusi. Berarti Mahkamah dianggap tidak penting. Ini persoalan serius di Mahkamah karena berkaitan dengan hak konstitusional warga, pemilih dan hak konstitusional para caleg yang harus diselesaikan secara baik, kata Arief pada 2 Mei. Persoalan tersebut awalnya terjadi saat Arief selaku pimpinan di sidang panel 3 mendengarkan penjelasan dari permohonan Partai Amanat Nasional untuk perkara nomor bla bla bla, telah menjelaskan soal perbedaan perhitungan hasil pemohon dengan KPU. Kuasa hukum PAN Asas Idam menjelaskan ihwal adanya tindakan membuka kotak suara pada 27 April oleh KPU Kabupaten Lahat atas perintah KPU RI. Wow, kotak dibuka untuk keperluan alat bukti dari
dari PAN dan dihadiri perwakilan partai. Namun alat bukti formula C hasil yang diperlukan tidak ada dalam kotak suara. Arif kemudian ingin mengonfirmasi soal pembukaan kotak suara tersebut ke KPU selaku termohon. Namun para komisioner terlihat tidak hadir di ruang persidangan. Mana KPU orangnya? Kuasa hukumnya mana? Bagaimana ini KPU, kata Arif. Wah, padahal di sini juga sidang yang sangat penting sekali. Untuk apa? Yaitu untuk mengkelirkan perkara-perkara tersebut. Dan juga di sini sangat diperlukan juga yaitu jawaban dari KPU di sini. Menurut saya sangat penting tetapi malah tidak hadir. Di sini sangat lucu sekali. Lagi dan lagi terjadi lagi, tidak hanya di Pilpres melainkan juga di Pileg juga. Di sini sangat wow sekali pokoknya. Dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari Natali dimulai di sini dari Sindo News, KPU disentil Hakim Konstitusi sejak sidang Pilpres nggak serius. Di sini dari Muhaya, MK bisa marah. Kenapa kemarin tak marah ketika ada pelanggaran etik? Di situ memang ada banyak hakim ya, kalau tidak salah ada 9 hakim. Di situ memang ada hakim yang mengkritik lah setidaknya pada saat yang lalu putusan perkara nomor 90 pada sidang MK pada waktu lalu itu, bahkan juga tidak luput dari kritikan di situ. Nah, dari sini dari Bejo, Bang, baca ini Bang, biar hati adem. PDI pertimbangan Gibran jadi cawapres jika MK kabulkan gugatan. Apa sih di sini? Ini sudah lama sekali. Mungkin MK merasa mukanya lebih kinclong dari muka tetangga. Di sini dari Ritsa, biar dia ngerasain gimana kalau nggak dianggap penting. Lambe rawit, inilah namanya orang yang menawarkan baju pada orang lain padahal dia sendiri ya. Pada waktu lalu juga pada saat putusan Mahkamah Konstitusi terkait sidang Pilpres, di situ bahkan juga banyak pujian dan bahkan Prof Mahfud MD di situ memuji. Ada 3 hakim yang dissenting opinion. Jadi dari kesimpulan Pak Mahfud MD ya memang di situ ada fenomena-fenomena yang sangat wow sekali pada Pilpres 2024 seperti pembagian bansos. Akhirnya besok pada pilkada serentak besok mendekati pemilu itu bansos tidak dikucurkan. Ya seperti itu. Dan kemungkinan juga kalau ada pelanggaran etik KPU 1, 2, 3 kali itu sudah out. Menurut saya itu adalah ya termasuk sinyal lah, yaitu untuk supaya pada Pilpres berikutnya tidak terjadi hal-hal seperti pada Pilpres 2024. Karena fenomena-fenomena Pilpres 2024 sangat wow sekali lah pokoknya. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari Akinada, masih ada aja yang percaya sama MK. KPU tahu kalau MK sama-sama. Ngapain serius? Lawang hasil keputusannya sudah disiapkan dari sebelum coblosan, drama. Ya seperti itu, KPU tugas gue sudah selesai, mengantar kemenangan anak juragan selanjutnya. Udah gelar ngabis-ngabisin uang hasil pajak rakyat. Dah lah, lembaga sebesar MK aja udah nggak ada harganya di mata rakyat, bubar aja, udah nggak ngaruh. Di sini dari Davidson, Pilpres aja nggak serius apalagi Pileg. MK sendiri mengakui kalau MK adalah keranjang sampah. Ya seperti itulah. Ya, bentar, itu harus disampaikan itu ada komisioner itu. Baik. Komisionernya ada berapa? Yang hadir di panel 3 itu ada Pak Yulianto Sudrajat sama Pak. Mestinya harus hadir itu. Kan sudah dibagi di panel 1, panel 2 dan panel 3 kan? Betul, Majelis. Kenapa belum hadir itu? Infonya dari teman-teman sekretariat bahwa Pak Idam sedang ada agenda untuk acara teknis persiapan pilkada. Untuk Pak Yulianto Sudrajat sedang menerima teman-teman provinsi untuk konsultasi terkait pilkada. Berarti di mahkamah dianggap tidak penting ini? Sudah ada kuasa hukum, Majelis. Kalau itu begitu kuasa hukumnya yang menjawab kan? Baik.